Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Muswalla Nurul Jihad yang rasue masih rasul bulan poso lo sami terus ya. Rasul bulan poso nampiang karayoe. Kalau lerami itu kan bergairah Rasulullah. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, kebersamaan, kemudian mengaktifkan kegiatan-kegiatan di Surawawak. Bukan masalah gadang atau kene itu surau, tapi yang penting adalah makmur. Makmur itu artinya adalah ramai. Jadi pembangunan surau itu tidak hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan isi. Jadi rami surau. Iko kadang-kadang lebih banyak lo tonggak daripada orang kalau payah lagi. Tonggak orang kalau pan, tapi alhamdulillah lebih dari tonggak. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Petang antenis mana? Operasi mata. Beliau mau WA beliau 10 Muharram Biswa. Kalau menurut kalender Indonesia hasil ru'yahnya Biswa. Kalau di Mekah kini. Jadi tentu awak menyesuaikan dengan awak. Ada nak poso Tasu'a kini. Ambo poso lo. Ambo lah kalau tadi. Dia dilatan aja udah camnya merasa sekap minum dia biasa. 10 hari Biswa. Karena memang kalau dari awalnya hadis dari Ibnu Abbas itu tentang perintah puasa di Asyura. Jadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Jadi cerita diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang mestinya ada di kota Taif. Nama lampai ziarah ke kota Taif, ada masjid Ibnu Abbas di situ. Di situ memang dijago makam itu dipagar sehingga orang tidak terlalu banyak macam-macam. Sebab kalau penziarah Indonesia kan aneh-aneh, ada itu tuli segala macamnya dipagar. Ada perpustakaan Ibnu Abbas. Jadi beliaulah yang menerangkan tentang puasa Asyura. Kata beliau itu lama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman, Nabi mendapatkan masyarakat pada saat itu sudah dalam berpuasa. Tiba Nabi di situ selalu bawa, kami sedang puasa. Apa tuh? Yakni Asyura, puasa Asyura. Mereka menyebutkan bahwa hadza yaumun azim.
Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari raya, hari istimewa. Yaumun najallahu fihi Musa. Pada hari itu Nabi Musa dibebaskan atau terlepas dari kejaran intimidasi dari Firaun. Dikaja-kaja Nabi Musa dengan anu kudu lah namanya kendaraan dari Firaun lah, mentok pada titik laut. Apa selopok di sini tuh laut yang jauh. Kamangawal jembatan ada. Aku laut ke diadang dengan di belakang Firaun dengan pasukan-pasukannya dengan jumlah yang banyak, dengan fasilitas yang memadai. Aku akan menekan, tinggal menerkam Nabi Musa, tinggal membunuhnya di pasal awal, tak kapuang di muka lawi, di belakangnya kalau di kampung menyebar pasukannya. Pada hari itu, pada hari Asyura, ya udah, hanya perintah isyaratkan tongkatmu ke laut, dibalah, takah membalah raga-raga. Atau tekam wala kue raga-raga, nah kalau raga-raga itu kan ada lentur itu dibalah tasibak menjadi jalan. Bayangan ada wak bara dalam melaut kikiro terbentuklah takar raga-raga itu tadi balah tasibak menjadi jalan sampai sukina kalau ayah bah. Tapi ayah itu dapat tamu lah menyibak ayah ko tapi saya kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mencari apa duadai. Lewat Nabi Musa, berjalan Nabi Musa sampai ke Sabarang, Firaun mencubolo masuk. Wa aghraka ala Firaun. Firaun tenggelam. Nabi Musa sampai ke Sabarang. Nabi Musa berserta kaumnya sampai ke Sabalia. Firaun masuk lo menerobos jalan yang sama. Tibonya di dalam lawin ko batamu. Di sinalah tenggelamnya Firaun. Berakhirlah kekuasaan dari Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku orang yang berkuasa. Ternyata kekuasaannya hilang seiring dengan tenggelamnya Firaun. Dalam tafsir juga disebutkan pada saat itu Firaun sadar pada saat tali goroho itu bahwa anulah menyadari kesalahannya. Ada malaikat langsung disumbit dia muncul itu dalam tafsir baca pesantren. Tidak ada kesempatan kalau lah tali goroho tidak ada lagi. Itu namanya bahasa Indonesia tali goroho. Tali goroho kalau ada penghujungnya. Nah, pada hari itu Fasama Musa, Nabi Musa berpuasa syukran lillah sebagai ekspresi bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ikut kronologis, ikut dasar tentang hari Asyura. Jadi didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad di Madinah. Masyarakat di Madinah itu dari kalangan Yahudi termasuk pun Nasrani, mereka merayakan hari Asyura. Cara merayakannya mereka mengagungkan hari Asyura. Nabi Musa mempraktekannya adalah berpuasa sebagai rasa syukur. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, qala ana aula bi Musa. Aku yang lebih berhak dengan Musa. Jadi kalau diklaim orang Yahudi dan Nasrani, itu adalah hari agung kami, itu hari besaran kami, kami ya. Dia karena mengklaim bahwa Nabi Musa itu semata-mata miliknya, diberikan penegasan oleh Nabi Muhammad untuk menjadi pegangan bagi umatnya. Ana aula bi Musa minhum. Pakai minhum boleh. Aku yang lebih berhak dengan Musa daripada mereka. Pasama wa amara bisyamihi. Sebagai tindak lanjutnya bahwa kedekatan Nabi Musa takatu dengan Nabi Musa, maka Nabi Muhammad puasa dan Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya pun untuk berpuasa.
Maka diriwayatkan pula dalam hadis afdalus siyam ba'da Ramadan, seafdal puasa setelah Ramadan, yaitunya Syahrullahil Muharram, yaitunya adalah bulan Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Itu ya. Kalau seafdal salat setelah ba'dal faridah, afdalus salati ba'dal faridah, seafdal salat setelah salat fardu adalah salatul lail, sembahyang malam. Kali salat tahajud tadi, sabuk jamaah nurujuhan ko jam 3 subuh ada tidak jago kena jam 3 atau setengah lah. Setengah kira CPC, ko ada nakam masyai, ada salat tahajud dan segala macamnya. Jadi itu rangkaian penegasan. Lalu kaitannya dengan puasa Tasu'a, Bang. Tasu'a ko 9, Asyura 10. Jadi diawali dengan kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, lalu didapatkannya, ditemuinya, masyarakat sudah mempraktekkan puasa pada hari itu karena merayakan hari yang disebut terjadinya peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa besar pada hari Asyura. Nah, Nabi Muhammad di dalam riwayat, masih riwayat dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan hina sama Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad puasa di hari Asyura. Nabi Muhammad puasa dari Asyura, ada semacam anulah konfirmasi dari sahabat. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azmul yahud wa nasara. Ya Allah, ya Rasulullah, pada hari ini, hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Mengawak meniru-niru, dia tak meniru-niru takkan Yahudi lawak kau. Dia tak tasyambuh lawak nama kau. Menyamai raya Yahudi dan Nasrani. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, pada tahun depan, insyaallah sunnah al-yawmat Tasu'a. Insyaallah datang bulan Muharram depan, tahun depan, insyaallah sunnah yaumat Tasu'a, kami puasa hari Tasu'a 9 Muharram. Alun sampai tahun Bismillah, Nabi Muhammad dipanggil Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang disebut dengan sunnah takririyah. Dan puasa Tasu'a ko, Nabi Muhammad belum berkesempatan untuk mengerjakannya. Keburu Nabi Muhammad sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang melatar belakanginya? Karena ada kekhawatiran salah tafsir nanti oleh umat, seolah-olah puasa Asyura itu adalah menyerupai ikut-ikutan, meniru-niru. Kan kok nyo sadu dijago mah, kok salah pula dalam cara pandang umat. Maka kemudian ada titik bedanya, ada di hari Tasu'a. Nah, itu menjadi dasar landasan bagi awak melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram atau disebut dengan puasa yang Asyura. Jadi kalau di dalam hadis tadi yang dikatakan bahwa pada hari Asyura itu Nabi Musa Allah bebaskan dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun tenggelam, maka Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai ekspresi rasa syukur hari Asyura. Ternyata di dalam kitab-kitab yang lain, termasuk namanya kitab Nihayatul Zaid, bukan Misjawati Zaid, Nihayatul Zaid. Jadi dijelaskan juga tentang hari-hari Asyura adalah ekspresi cara merayakan hari Asyura itu membubuh. Ternyata di dalam kitab kronologi sejarah bubuan, kan pakai bubuan,
bubuk Asyura. Itu ternyata riwayatnya rasa syukur yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Kaitannya dengan Nabi Nuh. Kan ada doa Asyura dan ditulis di guru-guru awak, di buya-buya awak. Beberapa penggalan doanya itu adalah tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada Rasul-Rasul Allah, pada Nabi-Nabi Allah. Yang pertama, Allahumma qabila taubati Adam alaihissalam yauma Asyura. Ya Allah, yang menerima taubat Nabi Adam alaihissalam jatuhnya pada hari Asyura. Setelah 300 tahun lamanya Nabi Allah Adam alaihissalam turun dari langit menyesali kesalahannya. Barang mau tiga awak barang mau kini mungkin bilang tua kini pada siapa 70 lebih kata ya. Nabi Adam hanya satu kesalahan. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Allah karena Nabi Adam melakukan suatu kesalahan, dia bekal doa dari Allah Ta'ala. Ya salah, tapi supaya tidak meratapi terus kesalahan dengan cara yang tidak benar, Allah berikan doa ke Nabi Adam. Nah, doa kona dibaca-baca dari Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami konalah maniayo diri kami ya Allah. Dek gara-gara ulah parangai kami, dek gara-gara perbuatan kami, yuk taniayo diri kami. Takahku jadi kami ya, tak pisah dari istri, lapeh pakaian, kemudian turun dari sorga, berada dalam penuh penyesalan. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak berikan ampunan kepada kami ya Allah, jika engkau tidak berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, tentu kami akan selalu berada dalam keadaan merugi. 300 tahun lamanya Nabi Adam terus berdoa. Awal lebaran lah ya, makanya tetap awak tahu berdoa kepada Allah. Banyak dosa awak, banyak salah awak. Maka itu kan adonan nampak, adonan tidak nampak orang, adonan diketahui, adonan tidak. Maka awak baca dalam doa awak itu dibaca dalam doa mulwi. Allahumma innaka ta'lamu dzunubana ya Allah, sesungguhnya engkau yang tahu dosa kami. Kadang-kadang kami merasa tidak berdosa je, rasa tidak berdosa je. Maka engkau yang mengetahui ya Allah, kalau itu kami berdosa ya Allah, faghfirha, ampuni dosa kami ya Allah. Wa ta'lamu uyubana, dan mengetahui semua aib-aib kami, semua kesalahan kami, pastuha. Kau itu terkutuk jelah lampu jelah ya Allah. Kau itu salah kami. Banyak aib awak pasal banyak borok ya, banyak lubang-lubang, banyak penyakit, banyak sebenarnya aib-aib awak yang awak masih melakukan ancak di luar. Kalau itu tutup ya Allah, kau itu salah, minta ampun kepada Allah. Wa ta'lamu hajatina, engkau tahu pula hajat kami, keinginan kami, minta kami, faqdiha, kabulkan ya Allah, wujudkanlah ya Allah. Itu jadi Nabi Adam 300 tahun lamanya menyesali kesalahan. Disebutkan di dalam doa itu, ya qabila taubati Adam alaihissalam yauma Asyura. Diterimanya taubat Nabi Adam hari Asyura. Wallahu a'lam. Yang kedua, wa ya rafi'a Idris alaihissalam ila sama,
Yauma Asyura diangkat Nabi Idris alaihissalam kalangi sampai di langit bertemu Nabi Muhammad dan Nabi Idris di langit ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu disebutkan juga Yauma Asyura. Walaupun dalam hadis kan dicantumkan itu kan bebasnya Nabi Musa atau pendekannya kan Nabi Musa, karena memang orang Yahudi yang merayakan Nabi Musa, orang Yahudi yang mengagungkan hanya orang Yahudi itu klaimnya kan Musa aja, Nabi Musa. Orang Nasrani Nabi Isa, orang Nasrani tidak mengakui Nabi Musa, tidak menerima orang Yahudi tak kaplo, tidak menerima Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Isa. Nabi Muhammad umat Islam semua Rasul Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak ada berbeda-beda salah seorang dari Rasul-Rasulullah. Nah, bisa kau punya orang Yahudi kau punya Nasrani enggak. Maka salah satu dari rukun iman adalah beriman dengan Rasul-Rasulnya Allah. Nah, lalu kemudian wa ya muskina safinati Nuh alaihissalam yauma Asyura. Itu tadi cerita Nabi Nuh. Ya Allah, Engkau yang menempatkan pemberhentian kapalnya Nabi Nuh setelah menghadapi banjir besar. Banjir lah, tsunami lah, namanya kau masuk ini, pokok air bah lah namanya, pokoknya banjir air gadang itu maka airnya kari kapal berarti, jadi salah waktu itu dia te kapal beradu dia te kapal. Lalu kemudian pada hari Asyura berhenti di Bukit Judi di Armenia bagian selatan. Di situ kapal Nabi Nuh berhenti. Aba Sufyan itu berlabuh di situ. Stop di Bukit Judi. Berarti di situ rasa syukur, mengekspresikan rasa syukur ditanyalah kepada umat beliau yang menumpang di kapal itu tadi. 3 itu jelek. Itu mereka yang kemudian membawa perbekalan. Kau bawa itu di malu artinya, dan di dalam riwayat itu kan disebutnya kau ada sayur-sayur, kacang panjang, kacang balik. Bermacam-macam jenis kacang, kemudian kau ada gandum, kau ada bare, kau ada nado masuk angkat wali. Nanti lah pakai kuali lah tu. Kau ada tenong lah, topo lah namanya. Kan awak baca sejarah ni berarti kan sejarah perapian pun mungkin lah tu. Di benturan batu sama batu kan masa purbakala tu, masa lama tu kan ada belajar dalam sejarah masa perapian itu masa. Yang kesimpulannya adalah dicampuran dari stok makanan yang ada supaya banyak. Kau ada sepiji, kau ada segede, kau ada sekodi gabung dicampuran saja. Itulah namanya mana bubu atau tadi bubu Asyura namanya. Jadi satu kan yang melakukan hari ini memasak itu kan kombinasi campur-campur. Maka mulai ayam, mulai lauk dan lama itu kan campur-campur. Dikumpul-kumpulnya daun-daun daun kuning, ada sipade, ada lado, macam-macam lah akhirnya menjadikan sesuatu sesajian masakan. Itulah kronologis. Jadi memang peristiwa-peristiwa penting yang disebutkan dan itu didokumentasikan dalam bacaan doa, dirumuskan dalam bacaan doa yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi-Nabi Allah di hari Asyura. Jadi cerita Nabi Idris Nabi Nuh. Lalu kemudian Nabi Ibrahim. Wa yaghyatha Ibrahim alaihi salam min nari Namrus alaihi na'latullah yauma Asyura. Ya Allah yang menolong Nabi Ibrahim
dari bakaran api Raja Namrus laknatullah. Terjadinya pada hari Asyura. Kan Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi aktor menghancurkan patung-patung dari Namrus. Letaknya kapak di kepala patung Nabi Gadang, patung-patung dan lain lah, atau balik-balik lah pacah-pacah. Ebohlah Raja Namrus. Sia yang menghancurkan Tuhan awak kuat. Tuhan sebanyak Allah Tuhan hancur Tuhan bacar itu. Tuhan ada Nabi Ibrahim, logika yang dibangun dari Nabi Ibrahim hebatnya adalah digantungnya patung gadang tu kali ya Tuhan yang gadang tu patung. Balik dari Baburu, balik dari kunjungan lapangan, sampai raja kunjungan lapangan. Tiba ke tampe Tuhan yang patung-patung tu tadi dicali kola tangga ni kola pacah kola patah. Tukang buat patung buat Nabi Ibrahim azan nama kinilah hancur. Dipikir-pikir nampak ni patung gadang bapatung tangan tu diri aku berang Tuhan dah gadang kau maka hancur sendiri tumbuk aja sendiri kau tak mungkin loh. Inyo nak pandai menggari dia. Bagaimana cara kamu hancurkan? Inyo aja sekali berdebat dalam pikirannya penganai antara logika kebenaran dengan keserakan atau apalah nama itu, kesombongan atau kebangkangannya terhadap pemahaman agama tauhid. Lalu kemudian dibentuklah tim investigasi. Pakai tim investigasi lo nak berusaha. Dibentuk lo sidang kabinet lo. Dilakukanlah namanya tracking, mencari melacak siapa di antara masyarakat yang terindikasi tidak menerima Tuhan itu tadi. Dilacaklah berdasarkan pengamatan, interview. Sampailah kepada satu nama, namanya Ibrahim. Dipanggil Nabi Ibrahim, dikonfirmasi, wahai Ibrahim, berdasarkan data dari kami, engkau yang tidak setuju dengan Tuhan-Tuhan kami, kini mencelekkan nyata Tuhan kami hancur, maka terindikasi kau masuk ini praduga tak bersalah kau tak langsung je tuduh engkau yang menghancurkan Tuhan kami. Dan Nabi Ibrahim diajak lo berpikir Namrus. Oi ajo Namrus, rajo Namrus. Cubalah calian dan lain-lain hancur, tapi ada cie dan tagak berdiri kokoh. Tagak tunggu di sini patung. Abah kikio dan bapak tu nak gadang cie, wah dan lain hancur. Kau Nabi Ibrahim tentunya tak lama mengincur ke. Cuma baca orang lain tu fikir, abah kikir. Malah mungkin nak gadang kau yang pandai ke bangga-bangga. Ada apa cik jawaban? Wak malah jale, patung kau nak bisa bangga-bangga itulah bersembah. Bahasa piang mana? Enggak pandi tele. Kalau kata-kata tu banyak bahasa piang mana tu mas? Dan andi enggak tele alai. Ongok. Dibaca dari Nabi Ibrahim, tapi tentu ada mana kata tu beranglah Raja Namrus. Dah dua cerita gini ikat Nabi Ibrahim cari tonggak besar, kabeh Nabi Ibrahim di situ. Sadiwan api bakar Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim dibakar. Pada saat pembakaran itu terlepas tuh Nabi Ibrahim dari bakar api. Kok supaya api kan membakar, supaya air membasahi. Tapi pada Nabi Ibrahim, ya naru kuni baradan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dan sifatnya membakar, angin, panih, kini jadilah engkau dingin dan selamat Nabi Ibrahim
angin bakaran api itu tadi. Nah Nabi Ibrahim salai dulunya dan bakar. Kan Nabi Ibrahim di Kabe, mana di luar diri Nabi Ibrahim tabakar, tali tabakar. Kalau lah tabakar tali ko alai tutup duit lebih salam balik Nabi Ibrahim. Jadi dan dibakar di api adalah emosi dari Namrus. Emosi dari Namrus itu tadi adalah di KBE Nabi Ibrahim, dan tali pangabek dengan emosi itu tadi dan dibakar di api. Dan Nabi Ibrahim yang melakukan itu adalah untuk menegakkan agama Allah salamai. Bila tu hari Asyura. Doa selanjutnya adalah wa ya jami'a syamli Yaqub alaihissalam yauma Asyura. Anak-anak dari Nabi Yaqub alaihissalam, Yaqub yang kemudian disebut dengan Israel. Lalu kemudian anaknya dua balik disebut dengan Bani Israel. Setelah yang pertama anaknya Nabi Yusuf alaihissalam dibawa pertama jalan-jalan dek kakak. Oh berarti modus jalan-jalan ku hati-hati wak. Kan banyak pembunuhan anak-anak remaja tu jumpa jalan-jalan. Dibawa Jordan, kemudian langsung dibunuh, dimutilasi. Nabi Ibrahim di malapor kaya papa, yo kecil kakak kadang kami baradia kakak rencana kapai piknik jalan-jalan. Kami bawa Yusuf yo. Lika mana dia? Tu lika bersalamayan lai. Beko ko adoge ancaman gangguan serigala iko ge dulu kan. Ibu lah betul ado hewan-hewan. Awak beko daripada dia awak mati awak dulu menjaga. Kan iko lo gaya ko drama. Itu jadi terjatuh di antara kakak-kakak eko tadi karena cinta dari ayah kepada Yusuf ko nampak seperti dalam mimpi itu tadi. Dan sabaleh itu tunduk kayaknya. Sabaleh bintang itu tadi itu menunjukkan tentang keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dekarano bingi duolah dado cerita disingkirkanlah yang namanya Yusuf alaihissalam dengan cara memasuknya ke dalam sumur. Jadi soal sumur kau bapak ibu koyolah saja dulu lah adoyo. Kalau G30 SPKI, di mana masuknya jenderal? Di semua. Nabi Yusuf di semua. Nanti pasal sama semua. Hati-hati dengan semua. Nah, kalau Buyamo ketika memasukkan doa-doa terkait dengan tolak bala, salah satunya adalah memasuknya ke dalam sumur. Karena di sumur kotanya itu sumber kehidupan di dalamnya, tetapi di situ adalah sumber kematian. Hebatnya dimasuknya ke dalam sumur, dicor semua. Ya Allah. Aduh. Itu dah bau dah. Jadi soal sumur kau cari ada sumur apa kau? Alia masuk semua. Orang sumur orang kini lama tutup, nak ada masuk sumur tu buka ada lain. Alah pipa ada yang lain. Tapi hati-hati aja, hati-hati. Ya pipa ada tapi kira di dalam ulah masalah lain. Jadi Nabi Yaqub berkumpul dengan anak-anaknya semua setelah hilang drama tentang Nabi Yusuf. Lalu kemudian Nabi Yusuf menjadi orang besar. Ada diriwayatkan Nabi Yusuf keluar dari penjara, dari fitnah yang terjadi. Karena soal fitnah kok kan banyak ada terjadi. Nabi Yusuf orang gagah. Ndak inyo sebagai aktor, inyo pasif, dan inyo gagah. Tanya tu gagah kau fitnah lagi, gagah kau menjadi bahaya lagi.
Kajak-kajai orang deh. Ya, awak ambo kok gagah lah dulu entah lah ya. Tali ke sekolah, tali mengaji, tali sibuk sama pengalaman kawan SD. Sejak SD, lu gagah, kayu lu tu le. Kira tiba sekolah sampai sibuk dia membawa orang itu le. Dia jadi di sekolah. Dan di sekolah dia dititui, padahal dia gagah, dia hebat, dia kira keadaan. Biarlah menerima dalam doa ketika awak tawaf dan sa'i itu akan ada doa Allahumma qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa barik li fihi, berikanlah keberkahan kepadaku dari semua yang Engkau berikan. Wakhluf fihi li bi khairin. Wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Maka gantikanlah semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Itu doa itu tiga lah. Pertama minta Allahumma qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, qanaahkanlah aku. Tumbuhkanlah rasa cukup kepada diriku dari semua yang telah Engkau beri rezeki. Takak kini alhamdulillah. Mau gagah kecil orang itu kan persepsi itu, dan kecewa mah gagah. Tetap salah dulu orang itu. Lah, kemudian adalah wa barik li fihi, minta wa keberkahan adalah do, ana wa terima, ana dapat dawa, ana la dagi Allah Taala, wa minta lo keberkahan. Wa khluf min kulli ghaibatin li bi khairin, maka gantikanlah semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Ada di hilang dawa, kuadu harap tua hilang, kuadu barawan hilang, kuadu keluarga hilang, ganti lebih baik. Itu minta awak lah. Jangan kecil tu rasa itu ancak le dah gagah. Pokoknya awak gagah, sadu gagah, sadu ancak. Tapi hati-hati. Kadang-kadang orang gagah akhirnya menjadi fitnah. Nyo kayu menjadi fitnah. Nyo hebat menjadi fitnah. Hebat menjadi sombong. Kayu menjadi sombong. Berkuasa menjadi sombong. Gagah menjadi sombong. Nah, jadi pelajaran dakwah Nabi Yusuf nyo gagah. Nyo dah sombong lah. Tapi orang je dan gagai-gagai. Dah masuk Zuleka gagai-gagai ni dia. Dipalu ada bari belakang. Lari je Nabi Yusuf, diheloi cabiaklah baju Nabi Yusuf dari belakang. Berarti Nabi Yusuf posisinya pasif. Akhirnya nampak dari saksi mata Nabi Musa kau Nabi Yusuf dipalu oleh Zulaikha. Akhirnya berdrama lah Zulaikha. Awak dia dua di Yusuf awak dah. Sudah awak Yusuf jadi beban masuk penjara. Orang yang masuk penjara kok belum tentu semuanya salah Bapak Ibu. Bisa saja dikriminalisasi. Nabi Yusuf kok korban kriminalisasi kok. Jadi sejak dululah doa itu dalam sejarah siapa korban kriminalisasi? Nabi Yusuf masalah penjara. Lapis Nabi Yusuf dari penjara hari Asyura. Berkumpul Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub dengan anak-anaknya hari Asyura. Wa yakashifa durri Ayyub alaihissalam yauma Asyura. Nabi Ayyub diangkat lo sama penyakit. Kan banyak penyakit tu. Penyakit kulit tu semacam hari Asyura. Wa yaghfira dzambi Daud alaihissalam yauma Asyura. Diampuni dosa Nabi Daud. Nabi Daud dulu salah. Salah. Allah bini 99 orang adalah dicalon tunangan dari anak buah lancar lah kiroe manggih terampung daun lo kiroe disuruh lah beliau ke parang parang kok calon suami dari narancak tadi disuruh ke parang sebenarnya mati itu juga manual ditegur di Allah Ta'ala. Ditegur oleh Allah Ta'ala, maka diampuni dosanya pada hari Asyura. Dan lain-lain banyak pertolongan ke Nabi Isa. Nabi Yunus kata pula lapih dari masuk dalam parwi dari parwi lawak pada hari Asyura.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku renungan ya Pak. Renungan bahwa ternyata para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah diuji dan lepas dari semua itu pada hari Asyura. Itulah disebut dengan hari yang diagungkan Yaumul Azim. Kalau dalam hadisnya memang diceritakan itu adalah tentang Nabi Musa dan Fir'aun, karena yang melaksanakan puasa itu adalah orang Yahudi. Itu yang ditemui oleh Nabi Muhammad di Madinah. Maka kemudian ada titik bedanya, itu bisa dilaksanakan puasa Tasu'a. Nah, jadi tafsir malam pagi kini kok disambung besok aja lah. Abu hari Minggu ke Jakarta, enggak seminggu. Jadi lanjut dulu. Habis itulah kita lanjutkan kajian tafsir awal. Itu kira-kira ulang-ulang kaji awal pagi kini hari lah 6:30. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. 7:30 kurang jam 6:08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.